Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka milad ke-12 dan akhirus sanah Taman Pendidikan Quran Al-Husna Karang Klesem. Karang bedone kele kala klen kuno. Karang Klesem Purwokerto Selatan yang berdekatan dengan Gang Sadar. Ya, palingan inyong kayak ini telembok. Makan bakso pakai merica. Aku datang ke Purwokerto dengan membawa cinta. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Malam hari ini atas izin Allah, saya dan Bapak Ibu sekalian bisa hadir di pengajian sepanjang jalan. Mudah-mudahan pertemuan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Barokah dimaknai sebagai apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Kalau dikatakan waktu kita waktu yang berkah, berarti ada kebaikan dari waktu yang kita miliki. Kalau acara ini mau dianggap berkah, berarti ada kebaikan dari acara ini. Kalau usia kita dianggap berkah, maka ada kebaikan di usia kita. Kita berumah tangga bisa dikatakan berkah, berarti ada kebaikan dari pasangan kita. Maka saya meyakini kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri. Itu artinya kalau suaminya tidak sukses boleh ganti istri. Setuju ibu-ibu? Kalau saya lain, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadoknya aku biar gelem. Maka kita berharap keberkahan dari Allah. Apa arti hidup kalau tidak ada keberkahan? Apapun posisi pangkat jabatan kita harus ada keberkahan. Setiap hari harus ada nilai tambahnya. Anda ketemu saya harus ada nilai tambahnya. Saya ketemu jenengan harus ada nilai tambahnya. Nilai tambah yang tidak hanya di dunia, tapi juga nilai tambah sampai di akhirat. Maka terima kasih sudah membawa pengajian malam hari ini yang luar biasa. Karena saya setiap kali pengajian di Purwokerto memang jamaahnya luar biasa. Yang gak biasa biasanya panitianya. Kalau jamaah Purwokerto itu gak perlu diragukan, tapi kalau panitia di Purwokerto rata-rata meragukan. Terus murah, dinyang, ya itu modelnya Purwokerto itu. Dan malam hari ini alhamdulillah paling parah.
tapi disyukuri alhamdulillah. Saya perjanjian, saya mulai ngaji jam 10:15 karena saya capek, nanti jam 11:15 pas 1 jam. Jangan protes ya. Ora urune cerewet. Nah, yang salah tak kasih jeruk 1. Pinter menangkap ya. Kayaknya mantan copet. Kamu minta mental miskin. Ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah pernah mengatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Kayak cangkemnya ngapa ya? Oh, pasti janda dia. Kamu corona ya? Komunitas rondo mempesona. Negina nasi mbak apa enak ya? Sebelum dahulu mbak. Oh, si mbak ini ketawa tak pikir melihat aku, tapi melihat jandanya. Baik, namanya siapa? Mbakmu? Mutaro. Usianya berapa mbak? 76. 84. Ya Allah, mati-mati ya. Panjang umur si mbak. Keren, 84. Istrinya masih mbak? Oh sudah. Kalau ada gadis mau dinikahi mau mbak? Mau. Gak nolak kan? Insya Allah. Mudah-mudahan Mbah Tarom panjang umur ya. Orang sedunia mati Mbah Tarom hidup sendiri. Dikatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Ini undang-undang pertama malam hari ini yang harus dipahami. Kalau orang pengen dunianya baik, syaratnya adalah akhiratnya harus baik. Padahal kita di dunia ini yang dicari hanya 2 kebaikan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik. Tapi syarat untuk mendapatkan kebaikan dunia harus dengan cara membaikkan akhiratnya. Saya kasih contoh untuk kawan-kawan muda saya hari ini yang generasi milenial. Kalau yang di panggung jelas ini kolonial. Apalagi Mbak Mutarom kolonial bingit. Bingit. Si Mbak ngesake dari apa Mbak? Snacknya apa ya? Kok habis Mbak? Kok masih? Tambahin matamu. Enggak Mbak, anak kembang gula Mbak. Si Mbak kan ngemut permen. Terus sekarang diunduh apa tedas sama ini? Terus ada temen Mbak ya. Oh si Mbak kasih pisang saja. Mbak, I love you full. Macam si Mbak. Ya, makasih Mbak ya. Doakan saya nikah lagi ya Mbak. Amin matamu. Dapat rondo Karangklesem, malah jandanya umur 70 tahun. Aku bisa mati duluan, karena aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Iki siapa maning ya? Wis tua kacamatane ireng donak-donuk. Malah kayak tukang las. Orang kerungu. Oh enggak kerungu, dia yang paling panjang umur. Orang itu kalau nggak mendengar malah nggak mati-mati. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh yang Maha Kuasa. Pantan cueken. Oh fotografer ya? Jangan pernah, mbak-mbaknya jangan pernah menikah dengan fotografer ya. Kamu nggak bakal diapa-apain, mau cincang toh. Kalau menikah itu dengan banser dijamin push up-nya wow. Banser lemuni kayak gini rapat. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab enggak masalah, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan hati. Iya.
banser NU ya lemu kayak Kia ya maklum ya, badok terus ya. Apa? Namanya siapa? Yang siapa? Yang gemuk? Cie kamu naksir ya? Iya. Oh anak. Dia ngono wis tua jilbabe pink. Halah. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai pink dia. Bok mulut atau temen rawa. Syarat mendapatkan dunia yang baik itu harus dimulai dengan membaikkan akhiratnya. Saya itu orang yang tidak pernah punya cita-cita. Dulu ketika di SD saya ditanya sama guru saya, cita-cita kamu apa? Saya nggak punya cita-cita. Karena saya, mohon maaf, mempunyai keyakinan manusia itu hanya diperintah oleh Allah untuk usaha dan ikhtiar. Soal besok kamu itu akan jadi seperti apa, itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Buktinya apa? Banyak orang kuliah tetapi tidak pernah mendapatkan pekerjaan dengan ijazah sesuai dengan ijazahnya. Betul? Orang kuliah mendapatkan ijazah, ada nggak jaminan dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Saya kuliah tapi ijazah tidak saya ambil karena saya malu, kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu. Ini saya, oh kamu pakai masker ya, kamu itu pakai masker takut corona apa merongos ya. Kamu takut merongos ya, santai saja, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Orang itu kalau merongos apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyetir mobil. Ya gimana nggak bisa ngelebok gigi? Makanya bojone nyong kondo kayak gini, abah saya pasang kawat gigi, nggak boleh. Kenapa? Kalau sampai kamu pasang kawat gigi, ya Allah, saya ngebayangin kalau tak cipok nyantol cangkemmu. Nggak ada seseorang yang bisa menjamin mendapatkan pekerjaan sesuai ijazah yang dimiliki. Nggak ada jaminan. Teman saya banyak sarjana hukum tapi dia tidak menjadi hakim. Teman saya banyak sarjana hukum, dia tidak menjadi pengacara, tidak menjadi jaksa. Apalagi kalau tinggalnya di desa, mau ngukumi apa? Paling pasalnya laku kalau lebaran tok. Morong gini tanggane disuku kaleng biskuit dibuka isinya marning. Pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Gak ada yang bisa menjamin. Teman saya dekat kuliahnya di mana? Teknologi nuklir. Pekerjaannya sekarang apa? Buat mercon. Kalau cuman membuat mercon, Cah Purwokerto pinter ya. Terawih imamnya Allahu Akbar kamu ber. Ya mercon ya kaget ya. Kamu yang lucu, kaget sing cangkem mereka. Jantung dia ning dada orang ning cangkem. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang ya? Apa itu, punya jantung tapi nggak punya hati? Rai-rai jomblo ketok temen ya. Sampai saja bro, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Ya kimcil-kimcil, iya. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Gak ada jaminan ijazah itu pasti mendapatkan pekerjaan. Anda tahu gak? Orang yang sekolah kedokteran itu sekarang biayanya miliaran, Pak. Masuk saja bayarnya 1 miliar, 500 juta, 700 juta. Diwangi ngedol omah, ngedol sawah, ngedol sapi, ngedol mobil, sak piturute. Belum lagi biaya kuliahnya selama 4 tahun, 5 tahun, kowas sampai selanjutnya. Orang itu begitu menjadi dokter,
belum tentu sekarang bisa ngejob. Sekarang banyak dokter nganggur, Pak. Apalagi kalau cuman esket sarjana kedokteran. Di Indonesia itu memang ada yang kuliah langsung jadi, sekolah langsung jadi. Contoh Akpol, Akademi Polisi. Begitu selesai jadi polisi, pangkatnya langsung Ibda, AAU, AAD, Akmil bisa. Tapi rata-rata orang kuliah itu tidak bisa menjanjikan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Kasihan ben lagi tetangga istri saya, kuliahnya mana? Geologi pertambangan. Harusnya kerjanya di batu bara, tambang emas dan lain sebagainya. Anda tahu pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Siapa yang bisa menjamin? Tapi lucunya apa? Enggak, karena tema kita hari ini adalah Akhirus Sanah, Taman Pendidikan Quran. Walaupun saya juga agak lucu sebenarnya dengan sifat orang NU hari ini. Ngakunya NU tapi meninggalkan tradisi NU. Ayo, sebelum saya teruskan cerita saya tadi. Orang NU ngakunya NU, tolong ini Banser semuanya dipahami. Pokoknya kalau sama Banser saya cinta, karena saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser, surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Tolong mbak-mbak menikahlah dengan Banser. Katakan sama orang tuamu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Ya kowe kok dengan adekmu. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Banser jangan pacaran. Kalau kamu senang sama cewek, pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. No, Banser kok galau. Becik ketitik, olong ketoro, wis kebacut tak bribik malah ditikung karo kanca. Iya. Iki soalnya apa nganggung bae ya. Ini namanya beli makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan, tukang solnya pekok. Kopi ini sangit. Simbah pisang malih. Oh ya. Apa? Lah ya bae mangan apel cangkeme ra tedas sak kemri. Mbak, ini ada apel, ada anggur. Kamu pilih apel apa anggur? Apel, pinter. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi perempuan lebih suka apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin daripada dianggurin ya. Ya kamu tak kasih jeruk saja. Oh codot. Kesana juga minta. Kesana HP saja. Ya nggak apa-apa sebagai mas kawin. Iya. Codot. Kamu tahu mbak, bedanya kamu sama jeruk apa? Kalau jeruk ini mengandung nutrisi, kalau kamu mengandung anak kita. Iya. Daripada kamu itu cowok-cowok ompong itu, kamu itu seperti acar di nasi goreng.
Masuknya apa? Anak terus tapi ra penting. Cangkeme ngapa ya? Kenapa saya katakan orang NU itu kehilangan tradisinya tapi nggak paham? TPQ, TPA itu sebenarnya bukan bahasa orang NU. Ini karena Anda berani kasih bendera NU di sini, tak sampaikan. Dan ini banyak yang kopiahnya NU, seragamnya NU. Tak kasih tahu, Pak. TPA, TPQ itu bukan bahasa orang NU. Bahasa orang NU itu apa? Madrasah diniyah. Ayo, tinggalannya mbah-mbah kita dulu itu namanya Madin, Madrasah diniyah. Dan kita perlu ingat, konsepsi yang dibangun oleh orang NU itu kan al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdu bil jadidil asrah. Mempertahankan budaya lama. Budayanya orang NU itu bukan TPA, bukan TPQ, tapi madrasah diniyah. Lah lucunya sekarang masjid-masjidnya orang NU meninggalkan diniyah. Semuanya menggunakan bahasa TPA, TPQ. Kalau kemudian ada istilah fastabiqul khairat dalam Al-Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan satu posisi untuk diperebutkan banyak orang. Tapi fastabiqul khairat itu pemahamannya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ada Pak Dan Ramil, baik di posisi sebagian Dan Ramil. Ada Kapolsek, terbaik menjadi Kapolsek. Banser, terbaik menjadi Banser. Lah lucunya orang NU lebih suka menggunakan istilah orang lain daripada istilah kita sendiri. Nggak ada dalam NU istilah TPA, TPQ. Adanya madrasah diniyah. Kita ikut-ikutan. Saya mau tanya, di sini TPQ-nya ngajinya pakai apa? Iqra. Iqra itu buatan tokoh Muhammadiyah namanya As'ad Umam, orang Kota Gede. Punyanya orang NU namanya Turutan. Nembe sadar kon ya. Bukan kok saya nggak boleh menggunakan Iqra. Ini artinya apa? Orang NU ketinggalan dari orang Muhammadiyah. Karena orang NU pakai punyanya Muhammadiyah. Kalau kita fastabiqul khairat, Muhammadiyah kita acungi jempol dengan Iqra-nya, NU tetap menggunakan turutan yang merupakan tradisi para ulama dan kiai. Wong karang klesem rungokno kupingmu. Kita itu aneh, katanya cinta dengan NU, bendera NU dikibarkan. Tapi tradisi NU hilang nggak sadar, itu namanya MTS, murtad tanpa sadar. Loh, kalau kemudian saya hari ini disebut sebagai dai NU, saya harus mengatakan secara jujur, saya bangga dengan NU, tapi juga melas lihat NU. Banyak tradisi NU yang kita tinggalkan justru menggunakan tradisi orang lain. Iqra bagus, tapi kita juga punya sendiri namanya turutan. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Cara ngaji ini keprimen, diejak. Kehebatan turutan apa? Sebelum mengeja huruf sudah harus menghafalkan makhorijul huruf. Alif, ba, ta, sa. Kalau Iqra langsung diejak abata saja, hafal. Bahkan anak saya ngaku Gus tapi turutan rapal alif ba, tak dia anak kayak dia. Anak ya lihat jajah Banser ya. Gus rapapa dongake baik. Moga-moga cangkeme selamat. Ngaku nih Gus alif bata nggak apal, cie. Kalah karo Mbah Tarom ya. Gus tua untune butuh ya. Ora tau mendel ya. Loh, lah kakek mendel biasanya ran duwe untu, contohnya siapa? Yang subur, ran duwe untu. Padahal bojone 8. Gus Miftah 1. 1 di Jogja, 1 di Karangklesem. Amin mata. Enggak, kalau kemudian kita hari ini bangga dengan NU, Pak, ini evaluasi bagi kita ya. Turutan itu juga nggak kalah dengan Iqra. Saya lebih nyaman menggunakan turutan, walaupun Iqra itu bagus. Saya dulu belajar makhorijul huruf 1 tahun, cuman alif, ba, ta. Itu bisa baru dieja. Alif fathah, alif kasroh, alif doma, nggak cuma A, I, U. Dulu abah saya bilang kalau A cangkamnya di atas, A, I di bawah,
Di atas merongos. Mimik gestur kata orang Indonesian Idol apa? Pitch control. A, I, O. Sambil belajar tajwid, belajar A, I, U, babi, bu. Ta, fatkah, ta. Ha, doma, hu. Kaf, doma, ku. Tahu, ku. Dulu ngajinya belum ada PLN, adanya sentir ublik Dian Petromak. Begini arahnya apa? Teplok sentir minyak enteng. Kiai ini kirim surat yang wali santri, le suratnya dikasih bapakmu ya. Oke, dibuka bapaknya surat isinya apa? Ba fatkah, ba ya fatkah, ya ro fatkah, ro bayar ro. Bapaknya musim peceklik non de duit, bapak rasa bayar. Nya suratnya diatur ke Pak Kiai, dibuka Kiai ini sini apa? Sod fatkah, so, ba fatkah, baro fatkah, ro, so, baro. Kiai ini ngamuk, kurang ngerti Kiai ini mantan preman rambut digondrong. Bapaknya dikirimi surat maning, isinya apa? Mim fatkah, mata fatkah, ta mim domamu. Tradisi itu sekarang hilang. Gini pembantu Batarom ya? Dulu zaman Batarom ngajinya kayak gitu. Saya ini produk turutan. Orang-orang seusia ke atas, saya ke atas itu turutan. Lah kita dijajah oleh pihak lain, tapi kita nggak sadar. Buktinya kayak TPQ, Taman Pendidikan Quran. TPA sama TPQ itu pertama kali yang membuat bahasa itu adalah teman-teman PKS. Orang NU melu-melu gawe, kan goblok. Goblok nemen ya. Bajunya baik NU. Yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Amin. Bajunya. Enggak, kalau kemudian kita mau fastabiqul khairat, ayo kita bersaing dengan sehat. Muhammadiyah punya Iqra, kita punya turutan, sana punya TPA, kita punya madrasah diniyah. Jangan kita malah ikut-ikutan. NU itu diciptakan oleh Allah menjadi pionir, bukan follower. Wow. Menjadi orang yang diikuti, tidak ikut-ikutan. Begitu. Follower kita itu orang-orang itu, apalagi hari ini jumlah warga NU di Indonesia dari 230 juta orang yang beragama Islam di Indonesia. Menurut lembaga survei Indonesia, jumlah warga NU itu 49,8%. Hampir 50% orang Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Muhammadiyah nomor 2 kie hanya 4,9%, hanya 10% dari jumlah warga NU. Gak ada separuhnya, 10%-nya. Orang yang suka demo-demo di Jakarta itu hanya 0, gak ada apa-apanya dibandingkan NU. Makanya orang NU gak suka demo. Kalau orang NU mau demo, mau ngumpul, jangankan Monas, Jakarta penuh tak ada. Betul? Makanya kita nggak harus demo. Nggak kayak sekarang apa-apa demo. Aksi bela tauhid demo, aksi bela nabi demo. Wah, kok pekerjaannya demo tok. Kalau kita orang NU nggak penting. Aksi bela tauhid malam Jumat tahlilan, aksi bela nabi malam Senin perjanjenan sholawatan, aksi bela ulama manakiban, aksi bela Quran semaan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela kimcil ya lamaran. Dijaga ngakune muslimah, senengane mlumah karo
muslimah Pak Kimcil syariah. Tahu ya tahu, bawaan ya bawaan, ayu tapi jangan murah. Tahu bulat digoreng dadakan regane mangatusan. Masa namu gede rasanya enak dijual gratisan. Hati-hati jangan berenang. Renang saja bisa mengakibatkan kehamilan. Goblok pejabat. Masa renang meteng, Mbah? Goblok mogoladoh. Tolong ibu-ibu besok kalau ke sawah banjir, sebelum berangkat ke sawah minum pil KB ya. Nanti bisa meteng. Banser kalau mau renang pakai kondom ya. Kalau renang kok bisa gawe meteng, goblok temen ya. Tolong banser jangan berenang di pantai. Saya khawatir ubur-uburnya meteng. Pejabat kok goblok, renang bisa hamil itu dari mana? Padahal menurut penelitian Dr. Boyke 80% laki-laki yang berenang manuk kingsut. Kan kademen ya. Apalagi sing renang Mbak Mutaroma. Bapak-bapak ingat nggak? Kenapa kalau bikin rekening bank itu yang ditanyakan nama ibu? Kalau Anda bikin rekening bank yang ditanyakan nama ibu, saya tahu jawabannya. Kenapa yang ditanyakan nama ibu? Karena kalau ibu pasti cuma satu, kalau bapak bisa sak kolam renang. Ya Allah, saya itu heran. Kayak gitu jadi pejabat itu dulu seleksinya gimana gitu loh. Masa ya renang, moro-moro ini metu melaku-melaku ngeng. Ini mani apa cebong goblok. Simbai cengengnya sandi. Aku seneng karena Simbai sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Cikotnya putih kabeh. Ya Allah. Kita jangan ikut-ikutan. Kita itu pioner bukan follower. Pioner yang pertama. Orang NU jumlahnya kalau 230 juta. Orang NU jumlahnya 49,8%. Berarti jumlah orang NU itu berapa? Hampir 115 juta. Coba bayangin. Maka kemarin saya bilang sama Sekjen PBNU Gus Hilmi Faisal, yuk muktamar NU harus mandiri. Usul Gus Miftah gimana? Jangan minta uang pemerintah untuk muktamar. Malu orang NU kaya. Bagaimana cara cari uang Gus? Saya bilang begini, kalau jumlah orang NU 115 juta, kita cari 1 juta orang saja yang per orangnya nyumbang untuk NU 1 juta. Kalau 1 juta orang per orang satunya nyumbang 1 juta, sudah berapa Pak? 1 triliun kekuatan NU Pak. Saya yakin kelasnya Purwokerto ini top, saya kecamatan baiklah. Golek orang yang mau nyumbang untuk NU 1 juta per orang. Saya kalau hanya mendapatkan orang 10 sampai 50 pasti dapat. Betul nggak? Betul. Kalau kita se-Indonesia 115 juta orang, masa nggak bisa cari 1 juta orang yang per orang nyumbang NU 1 juta? Sudah 1 triliun. Cara carinya gimana? Gampang. Kalau di Indonesia ini ada 500 kabupaten dan kota, berarti satu kabupaten cukup nyari orang 20 tok. Sak Banyumas golek 20 tok. Ngene wae saiki, iki mung jajal tok. Orang yang di sini mau nyumbang NU 1 juta per orang ngacung. Coba. Sudah berapa? Udah 10 juta dapat ini. Cuma orang segini tok. Apalagi kalau se-Indonesia. Maka NU nggak perlu ngemes-ngemes sama pemerintah. Betul? Ngapain? Nggak punya menteri agama kok marah? Nggak urusan. NU lebih besar daripada menteri agama. Gagah. Punya menteri agama kita ngaji, nggak punya menteri agama kita tetap ngaji. Dan ingat, NU tidak pernah mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Karena kalau presiden bisa diganti NKRI harga. Mbak Tarom jadi muda lagi nanti. Yang atas jenderal, bawah kopral. Gitu loh Pak.
Ini kemandirian NU ini harus. Teman-teman Ansor Banter di mana-mana saya provokasi. Kalau kita bikin acara kemandirian warga NU itu turah-turah. Muhammadiyah itu hanya 10%-nya warga NU. Tetapi kenapa Muhammadiyah pendidikannya lebih maju, kampusnya lebih banyak, rumah sakitnya lebih banyak? Karena manajemen keuangan mereka lebih bagus. Padahal potensi kita lebih besar daripada Muhammadiyah. Rumah sakitnya Muhammadiyah sehingga bagi wong loro, wong NU. Betul? Kita punya potensi. Makanya saya pengen Anda itu bangga jadi warga NU. Untuk apa mendirikan bendera kalau kita tidak bangga dengan NU? Harus bangga. Maka tolong besok dirubah, jangan pakai TPQ, madrasah diniyah. Nanti pengurusnya. Mulai malam hari ini mau kamu viralkan, saya nggak urusan. Orang-orang NU di masjid NU-nya silakan al-muhafadhah alal qadimi sholeh, tetap menggunakan bahasa mbah-mbah kita dulu. Apa? Madrasah diniyah. Mohon maaf, saya tidak mengatakan TPQ jelek, saya tidak mengatakan TPA jelek, tapi kita fastabikul khairat. Anda orang Muhammadiyah, ayo silakan gunakan Iqra. Kita orangnya NU, kita punya turutan. Nanti kalau orang nggak suka Gus Miftah menjelek-jelekan Iqra, enggak. Saya cuma mau ngajak fastabikul khairat. Masa orang NU meninggalkan budaya NU, tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah? Please deh. Kalau tahlilan Pak, itu sudah pasti kalimat thayyibah. Tapi kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlilan. Itu kita orang NU dijauhkan dari amaliyah NU namanya. Kalau saya acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah oleh Gus Miftah, saya naik panggung Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Bahasa kita tetap tahlilan. Maka hari ini banyak orang nyinyir sama amaliyah NU. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Karena mereka pengen menjauhkan orang NU dari amaliyahnya. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Pengen jauh kita dari tahlilan, dari yasinan. Solawat boleh, solawatan nggak boleh. Padahal solawat kalau solawatan itu beda. Solawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya solawatan. Yasin itu belum dibaca, buku Yasin. Kalau sudah dibaca namanya Yasinan. Masa gara-gara an nggak boleh, katok boleh, katokan nggak boleh. Sarung boleh, sarungan ya kewer-kewer. Kotang boleh, kotangan ya gondal gandul. Yang an nggak boleh itu kalau bahasa Al-Quran yang mengandung makna berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Contoh wareg itu boleh, kuwaregen nggak boleh. Maka kalau orang Jawa jangan membunuh kalimat en, nggak bagus. Lemu bagus, kelemon nggak bagus. Mancung bagus, kemancungan nggak bagus. Pesek bagus, kepesekan nggak bagus. Gondrong bagus, kegondrongan nggak bagus. Kalau aku kan pas. Ganteng ape, kegantengan ora ape, ngaceng ape, ngacengan ora ape. Itu baru bener bahasa itu. Ziarah kubur diganti wisata religi. Apaan? Tetap saja pakai wisata religi. Kitab-kitab NU yang lama tetap kita pakai, tajwid ala NU tetap kita pakai.
Kita udah lupa. Non mati ketemu bak dibaca iklab. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Bucin, bucin. Wayai. Lawang ziarah ini Gus Dur kok wisata religi. Akhirnya begitu pulang manggil istrinya Mama, korban dari wisata religi. Assalamualaikum Mama. Iya Papa. Mama kemana? Isah-isah Papa. Mama tongkai meletek. Tolong ya. Coba nanti siapapun yang pulang malam hari ini punya masjid, punya musola, punya lembaga pendidikan di tempatnya, coba tolong. Gak usah pakai nama orang lain. Kita punya nama sendiri. Madrasah diniyah. Solawatan diganti apa seni musik religi. Halah. Sudah saja bahasanya berjanjenan, tibaan. Itu bahasa babah kita dulu malam Senin kita ke masjid. Amtirillahumma qabrahul karim biarfin sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sing maca wong karang klesem, ora fasih, ora apa-apa. Ngotrillahumma qabrul karim. Ngatiril dibaca ngetril. Kira apa-apa cangkem Jawa. Abadadi ulimla mismidzatil aliyah. Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah sing maca wong karang klesem ngapa tadi ngulang implang mismitatil ngaliyah. Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah Jawa apa? Baca Al-Barjanji itu sepenting hatinya mahabbah kepada Kanjeng. Nah, bahkan makhorijul hurufnya nggak pas, tajwidnya nggak pas, maafi muskilah, nggak ada masalah. Yang penting diniati cinta karo Kanjeng. Mau maca Quran gue gak jawab ya oleh kok. Saya itu pernah tahun 2000 berapa itu safari Ramadan di dekat sini sama band Bagindas, band yang paling laris bulan Idul Adha. Bagi Bagindas. Saya sebelum safari Ramadan Pak, saya kelingan, saya mau sholat taraweh di daerah Purwokerto sini, saya lupa. Loh imamnya tuh gaya temen. Saya bilang carikan imam yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat, ketemu masjid. Berfatihah saya dibaca wadduha. Kan ini batin suwe temen ya. Biasanya Kiai NU kulhu sama salamun. Lah ini wadduha. Saya batin wah kesuwen ini. Ternyata saya ditipu, yang dibaca 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajja. Allahu akbar. Saya langsung teriak, cocok. Wal laili idza sajja. Lo baca Quran pakai logat Jawa aja boleh, walaili dah saja boleh. Lo kan hukumnya sunnah. Yang wajib itu Fatihah. Yang nggak sah itu nggak baca Fatihah tapi baca surat, itu baru nggak sah. Terjadi di Wonogiri, imamnya gaya temen. Allahu Akbar Jumatan Pak. Nggak baca Fatihah langsung baca surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kompak. Subhanallah. Lah imame lale, orang ngerti salahin nang ngendi. Dipikir kurang fasih, difasih-fasahin. Ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kenceng. Subhanallah. Imame stres, orang ngerti salahin nang ngendi. Dibaleri maning kaping 3. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget. Ya batal ya. Sandingnya anak Batarom ngandani, tak kena ngomong. Batarom batal ya.
Sampingnya anak Kapolsek ngomong dewe, untung ini orang ngomong. Batal. Jadi tahlilan, berjanjenan, tibaan, sholawatan itu bahasa-bahasa orang Nahdlatul Ulama. Tolong dipertahankan, jangan diganti-ganti. Jangan diganti-ganti. Nanti kita besok di akhirat malu kalau ketemu mbah-mbah kita. Kamu dulu tinggalanku, kamu ganti ya. Malu. Mbahmu tolong tak segelingan ya. Cuman biar kayak gitu ya. Turutan. Dulu tradisi-tradisi selamatan, berkatan itu masih dipakai. Jangan ditinggalkan. Saya ini produk berkat. Ya iya. Dulu bapak saya bar ngisa berangkat pamit kalau anak-anak kele, bapak berkatan ya, nggih Pak. Sopan ngenteni. Yes, mangan. Zaman biyen berkatan ki arane kaya ngene. Wong 200 inggunge mung siji tok. Nggih Pak nggih. Orang 200 ayamnya cuma 1 tok, disuwir-suwir kecil-kecil. Telurnya makan silet ayamnya. Kenapa? Sak endok dadi 12. Ayamnya nguntal silet, segone sak tekro sak degan kiye, leboke godong jati, kita wenehi serondeng, ayam sesuwir, endok sesuwir, diwenehi kuluban. Jam 11 malam bapak saya pulang, anaknya dipanggil, mangan, wah seneng saya sambil tidur makan, plek lalu ning mata. Hidup begitu indah, Pak. Anak sekarang masih ada yang seperti itu? Gak ada. Ibu-ibunya nyumbang pulang bawa berkat, ada paha 1, nggak dimakan sama anaknya. Kenapa? Karena nggak ada berkahnya. Kenapa nggak ada berkahnya? Karena ibunya kalau nyumbang juga tidak ikhlas. Ayo, betul? Betul. Buktinya apa? Kalau nyumbang berharap besok disumbang ganti, itu namanya ora ikhlas. Wongnya ya tekang ya. Ya tekang ya. Ya paling grogi. Biasanya jilbabnya pink. Iya, kan jilbabnya pink. Yang jilbabnya merah insya Allah ya. Luweh nemen. Ya Allah. Ya, salawatan dulu ya. Kerja. Mainan HP aja. HP-nya cross nggak ada. Besok saya masuk surga, anak hadroh saya aja. Tapi ya itu di surga saya kelon ke sama bidadari, kamu hadroan Pak ya. Ya selawatan ya. Saya itu capek banget. Ya apa lagunya? Minta lagu apa? Bujuk galak. Ya Allah. Suami itu kalau punya bujuk galak, insya Allah besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Sholawat tolak balak corona. Ya, karena PBNU bikin surat edaran tentang ini pas saya Tagel Sirot untuk memperbanyak membaca sholawat tibil qulub. Malam hari ini tibil qulub tapi versi korban janji. Tahu lagu korban janji seperti apa? Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiatil adan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina. Vokalisnya sih cangkemnya kok dibuka wae cangkemnya ra ngono kuwi. Apa rasa nyanyi kowe? Kowe ngentot teh fales kok dadan ora. Ora apa. Cangkeme sapa mau? Endi wonge? Kaprek cangkeme. Apa diganti vokalisnya Mbah Tarom?
kali satu. Awak. Lo mungkin semangat buat menong. Si siri kayak gini siri. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turung sakarepmu dewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil madalan wa sifaiha wa nuril ansari wa riyaiha. Ini yang sering meninggalkan sholat nih tak kandani ya, tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tanda syukur nikmat, elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil madalan wa sifaiha wa nuril ansari wa riyaiha wa nuril ansari wa riyaiha. Baca setiap habis sholat atau kapanpun, mudah-mudahan semuanya sehat, nggak kena corona. Ini corona komunitas rondo nakal. Iya. Gak usah berlebihan, gak usah beli masker. Masker itu hanya dipakai oleh mereka yang sakit flu, pilek, dan sebagainya. Karena penularan virus corona tidak melalui udara, tapi bersentuhan langsung dengan yang suspek kena corona. Jangan lebay. Kalau kita nimbun masker, hati-hati, besok mati nih pakai masker. Jadi jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Corona itu masuk Indonesia susah, tak kasih tahu. Kenapa? Surat izinnya angel. Indonesia itu negara paling aneh. Surat izin mengemudi, SIM, bentuknya kartu. Kartu keluarga bentuknya surat. Kan aneh. SIM ada masa kadaluarsa, STNK masa kadaluarsa, surat nikah nggak ada masa kadaluarsa. Nah ya, yang soal NU tadi ya, ini saya mau tambahi soal PPG ini, soal ngaji, soal anak-anakmu besok jadi apa. Saya doakan mudah-mudahan besok dari sini ada orang-orang hebat. Minimal umur saya kayak Mbak Tarom ya. Wis tua ci iso ngajeng. Mbak Tarom yes. Saiki jeruk bae. Jeruk makan jeruk, matamu kuwi ngawur jeruk makan jeruk. Kok cengkeme bosok temen. Masa jeruk masakan jeruk. Ya Allah, udah 11:04. Kan kejadiannya 1 jam. Apa amplopnya jelas begaya. Kandane Purwokerto semangat jamain luar biasa, panitianya ra jelas. Murah kenyang. Oh, kalau malam ini beda, lebih parah.
syarat untuk mendapatkan kebaikan dunia itu ternyata gampang. Baikkan dulu akhiratnya. Saya dulu Mas ya, kuliah jalan kaki. Teman saya pakai motor. Teman saya dapat kiriman uang dari orang tua, saya nggak pernah dapat kiriman. Karena saya dulu bilang ketika berangkat ke Jogja, Bu, saya nggak usah dikirimi duit. Terus kirimi Fatihah sama sholawat saja setiap habis sholat. Tapi ingat ya, Fatihah tok, nggak usah tambah Yasin. Jadi setiap habis sholat ibu saya itu beri sholawat sallallahu ala Muhammad. Dan saya sekarang punya istri luar biasa lagi Pak. Istri saya itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Bahkan kemarin pas saya di Purwokerto beberapa hari yang lalu, bah, alhamdulillah sudah 20.000 kali sehari. Pak, kalau nih ibu bujuku sholawatan kok. Alamah. Langsung jajan gue lah. Awakmu masuk kamar malah nyanyi sing ora-ora. Uljaina ora nudel rabena. Nudel rasa pena sing didudel dana-dana. Sholawatan lah. Malah Uljaina. Bataram malah lagune Cak Dikit, cinta tak terpisahkan. Kayak kuwi iki aja kedolanan. Mergo teku segede gendongan. Saya berangkat ke Jogja, sudah nggak dapat kiriman. Oke. Sampai saya mau menikah, Pak, saya nggak minta uang sama orang tua sama sekali. Sudah saya niati. Hampir saja lamaran saya ditolak karena saya nggak punya apa-apa. Tapi mertua saya bilang, Anda jangan salah Pak, mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Terus enteng nanti apa-apa. Mertua saya itu akhirnya mau menikahkan anaknya dengan saya gara-gara saya bilang begini, Anda jadi orang tua harus paham, orang menikah itu membukakan 2 jalan. Apa itu? 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan bayi. Betul? Oh, utakmu orang nyantak utakmu. Kamu kan jomblo, siang amat, urip mau nguyuh tok. Kamu yo cewek. Nguyuh malah tutul-tutul ke tiang listrik. Delah nyetrum. Kesel ini kesel. Ternyata apa? Dari sekian proses panjang yang saya alami, ternyata sederhana. Kalau kemudian Allah pengen membaikkan dunia kita, syaratnya apa? Jangan kamu kejar dunia, kejar saja akhiratnya. Maka dikatakan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Apapun profesinya, kalau agama, kalau Allah pengen membaikkan seseorang, itu ternyata dilihat dari agamanya. Itu ada tetangga saya, agamanya nggak bagus tapi sukses, biasanya koruptor. Jadi DPR ya koruptor, karena agamanya jelek. Kalau toh dia paham agama, kalau dia koruptor, berarti dia tidak mengamalkan agamanya. Selesai saja. Polisi, agamanya apik, insya Allah. Jadi polisi apik, insya Allah akhiratnya apik, dunyanya apik. Polisi sih nyebai mau siji, polisi cilupa. Oknum polisi yang sangat menjengkelkan. Belok kiri lampu merah, tahu-tahu, iya. Ada yang seperti itu? Aku tahu di mana. Padahal belok kiri itu kan undang-undangnya 3. Jalan belok kiri jalan terus, berhenti total, ikuti rambu. Saya di Jakarta, yang tak bonceng jenderal. Padahal oknum polisi kurang ajar. Belok kiri jalan terus. Tahu-tahu di depan muncul mak bedunduk. Iya. Saya mak teratapu. Tak pikir aku jatuh cinta. Ternyata jika oknum Ciluba. Dia datang. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Bisa minta suratnya? Saya tanya. Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Oh kiai cek. STNK nyoh, STNK setengah tua yang kewer-kewer. SIM nyoh, surat izin menikah. Helm nyoh, saya bawa helm, STNK bawa SIM.
Anda saya tilang. Kan saya kaget, kenapa saya ditilang Pak? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah, masa bawa helm STNK, bawa SIM ditilang gara-gara tutup pentil? Kan danco. Saya jengkel, akhirnya helmnya saya buka. Begitu lihat saya, oh Gus Miftah maaf. Matane aku yang ngomong. Kalau agamanya ini baik, enak, maka saya katakan pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Walaupun Anda gak punya ijazah, gak ada urusan. Caranya gimana? Pantaskan amalmu. Isra Mi'raj hikmahnya apa? Sholat. Kowe pengen rezekimu lancar, disiplinkan sholatmu. Lah kowe krungu adane susah kok. Nembe tandur krungu adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan maning. Keprimen. Krungu adzan be susah. Kita itu seneng krungu adzan mung pisan kapan adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya tapi mergo bukone. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, imsaknya melu Medan. Suwe temen ya. Saya kurang ajar anak ini umur 5 tahun pasak. Krungu adzan ngasar, buka. Saya tanya sama dia, ini baru adzan ngasar, kenapa kamu buka? Saya mohon maaf Bang, nggak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan ngasar. Adzannya padat, cangkemen. Saya ulangi, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Dan Anda sudah benar ketika memasukkan anaknya ke madrasah diniyah sebagai basic. Orang tua itu matre sih persoalannya Pak. Ngudang anak masih TPA, masih TK, masih diniyah. Yang pinter ya nak, sudah jadi dokter. Rumah sana kalau dokter itu duitnya oke. Sopo sing nggo teman saya dokter tuh nganggur banyak. Kuliah habis miliaran, begitu kerja gajinya cuma 3 juta. Saya bilang dokter itu pinter, dokter ki goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya, kan goblok. Mbak Tarom sakit apa? Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya langsung disuntik. Langkah sapi teka ditakoni sapa, kamu sakit apa? Dokternya suka nyonge, sing goblok ya wong Islam kiai. Kenapa? Wong Islam kiai goblok, sing ngentot bokongnya wudu sing dibasuh raine, matane. Saya jawab, kenapa orang Islam yang kentor bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Sama dok dengan kamu. Kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Bu matane ini disontek tak bilang. Cangkeme bosok temen. Nyata kayak maning nyong. Mantan copet. Mau hame? Amplop tipis bilang kalau soal rezeki, asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Entong bayar atau matu sangko godong dibuka kelemu, orang entong setruk. Allah itu maha baik bro. Anda minta apa dikasih? Ya Allah saya pengen duduk di rumah sambil menggerakkan kaki dapat uang. Kabul. Jadi apa? Tukang jahit. Betul? Ada orang doa, ya Allah saya pengen sambil kipas-kipas dapat uang. Kabul. Jadi apa? Bakul sate. Oh, nah capreman dong. Ya Allah saya pengen orang-orang kaya itu manut sama saya. Diijabah. Jadi apa? Tukang parkir. Kiri bawa mobil Fortuner, Alphard, Pajero, kiri ya, kiri kanan tabrak dase ya. Ada yang jomblo dongo kayak gini. Ya Allah saya pengen orang-orang cantik itu ngerubungin saya. Kabul. Bakul sayur. Kurang baik apa Allah sama kita? Ada lagi, ya Allah saya pengen
duduk termenung saja dapat uang, kabul. Tukang tunggu toilet umum 2.000. Betul? Betul. Kalau soal hidup dicukupi sama Allah, paling penting adalah baiki akhiratmu, pantaskan amalmu. Kalau hari ini Anda merasa banyak masalah, nggak selesai-selesai, punya utang nggak bisa lunas, uripe sial toh, jawabannya cuma satu: pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidup. Minta sama Allah. Sing kurang ajar tanggone nyong, mangkat ning Jakarta kerja, ning Jakarta kere. Ternyata sing salah mbok nih. Bu, doain ya, saya berangkat ke Jakarta. Ibu jawab, iya nak, saya doakan muka-muka ning Jakarta rono popo. Gitu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam rangka memantaskan amal kita di hadapan Allah. Amin. Amin. Allah yang akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin. Le kerja. Orang kaya kowe gaweane turu micak-micak ra tau macul gawe status WA akan indah pada waktunya. Ndang tangi turumu miring. Obatmu ndang diombe. Kerja ora gelem kawite dadi wong sugih. Enggak gelem gawe tahu-tahu mendirikan kerajaan khas keraton asu sejagat. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Purwokerto matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.